Di tengah denyut kehidupan kota Surakarta, tersimpan jejak rasa yang bukan sekedar makanan. Ia adalah cerita, ketahanan, dan ingatan kolektif masyarakat. Lenjongan. Bahan yang dipergunakan misalnya dari polo kedeng, polo kesambar, dan polo batu. Makanan-makanan itu menimbulkan makna filosofinya adalah orang supaya tahu asal usul kehidupannya atau sangkat para lingkungan sangat parah. Di dalam keraton makanan-makanan yang kemudian dikatakan sebagai lenjongan itu sebenarnya terdiri dari berbagai macam makanan untuk dalam kegiatan misalnya untuk upacara-upacara sesaji ataupun juga makanan-makanan itu yang kemudian kita kenal dari sesaji menjadi siap saji, artinya juga makanan itu bisa dikonsumsi. Nah, makanan itu bisa berasal satu bahwa karena di dalam keraton itu ada pasar atau peken, maka bisa juga beberapa masyarakat itu membawa makanan-makanan dari luar keraton. Namun demikian karena posisi makanan itu atau pasar itu di posisi kebudayaan, di mana di kebudayaan itu ada yang kemudian memasak makanan-makanan, maka makanan itu kemudian menjadi makanan yang sifatnya harian sehingga muncul kreativitas jenis-jenis makanan. Namun demikian dalam upacara keratonnya, keraton juga memiliki suatu tempat atau pawon atau dapur untuk memasak, yaitu bungkulasan dan sokolangit. Nah, dari pengertian itu maka muncul beberapa makanan yang disajikan bisa dalam satu tempat, tapi tempat campur-campuran yang kemudian kurang menggunakan lenjongan. Padahal kalau dikenal dalam lenjongan aslinya itu sebenarnya itu adalah makan campur satu bungkus misalnya, itu terdiri dari misalnya tiwul, kemudian ada makanan-makanan yang lain, namanya lenjongan. Juga termasuk misalnya kita satu bungkus itu ada senapati, bul, campur jorok dan sebagainya. Ini kemudian berkaitan itu kalau misalnya masakan ada juga yang namanya oblo-oblo, itu campuran dari berbagai makanan-makanan yang kemudian itu bisa disajikan untuk makanan sehari-hari. Kembali kepada lenjongan, karena berbagai jenis banyaknya kreativitas dan makanan tersebut, maka makanan itu kemudian sampai sekarang lebih banyak dikenal masyarakat yang disajikan pada setiap waktu, misalnya ada syukuran, ada momen-momen tertentu. Lenjongan lahir dari masa sulit. Pasca Perang Jawa pada abad ke-19, kebijakan tanam paksa mengubah wajah pertanian di tanah Jawa. Lahan-lahan rakyat dipaksa menanam komoditas ekspor seperti tebu, sementara pangan menjadi langka. Dalam kondisi tersebut, masyarakat menemukan solusi. Singkong, tanaman sederhana ini menjadi penyelamat. Dari sinilah muncul berbagai olahan seperti tiwul, gatot, getuk, hingga klepon yang kemudian disatukan dalam satu sajian bernama lenjongan. Jadi dalam munculnya lenjongan itu juga terjadi dalam masa sejarah di mana pertama ada pengalihan fungsi tanah dalam hal misalnya penanaman. Waktu itu misalnya tanaman-tanaman yang biasa dipergunakan dalam kehidupan masyarakat, ada sebagian masyarakat yang ditanam untuk hal-hal yang sifatnya menjadi tanaman industri. Nah, kemudian karena waktu itu ada namanya tanam paksa, maka masyarakat kemudian juga menciptakan kreativitas makanan-makanan yang kemudian muncul hal yang misalnya dari bahan umum itu bisa menjadi permen atau bisa menjadi tiwul, dari gaplek dan sebagainya. Itu bias dari gaplek itu makanan-makanan yang sebetulnya sudah tidak bisa dipergunakan, tapi hasil kreativitasnya itu malah bisa dijadikan suatu makanan. Namun demikian kita juga tahu bahwa dari jenis-jenis makanan tersebut yang di keraton kemudian bisa diketahui dari indikator-indikator makanan yang
dalam asok didodong pengarang-arang dari itu indikator beberapa produk makanan itu atau produk-produk hasil bumi itu kemudian dibuat, diciptakan jenis-jenis makanan baru yang itu kemudian orang menggunakan lenjongan. Bahan-bahan lenjongan mencerminkan kearifan lokal. Pemilihan bahan tidak hanya soal kualitas, tetapi juga tentang kedekatan dengan alam. Semua berasal dari lingkungan sekitar, mewujudkan hubungan harmonis antara manusia dengan sumber daya alam. Lestarekaken sadean lenjongan tesih cara kuno tesih ngangge kayu bakar tesih gem-dandang tesih tiwul niku tesih ditutu nika tesih dideplok wis saya aketen tesih alhamdulillah tesih laku nggih kula sadean lenjongan resepipun saking ibu kula lestarekaken saya keten ngantos 50 tahun. Nah, ini alhamdulillah peminatnya itu nggak cuma orang-orang tua, tapi anak muda pun sekarang banyak yang nyari yang kekunoan ini. Karena ini mungkin lebih sehat, nggak ada bahan obat-obatan pengawet, nggak ada. Lenjongan ini terdiri dari ada sawut, ada tiwul, ada ketan putih, ada gendar puli, ada klepon, ada jongkong, ada cenil, sama ketan hitam. Ini ditaburi pakai parutan kelapa. Keunikan lenjongan terletak pada penyajiannya. Berbagai jajanan dikumpulkan dalam satu wadah. Di Surakarta, penyajian ini menjadi identitas, membedakan lenjongan dari jajanan tradisional lainnya. Lenjongan bertahan karena diwariskan. Dari generasi ke generasi, resep dan teknik dijaga dengan penuh tanggung jawab. Bu Jumiati adalah generasi ketiga dari lenjongan Yusum Pasar Gede sejak tahun 1930-an. Ini awal mulanya saya berjualan lenjongan ini dari nenek saya yang dulunya awalnya keliling dari rumah ke rumah, keliling jalan ke jalan, mengelilingi jalan. Akhirnya ada yang beli, terus ada banyak peminatnya, kemudian dibantu oleh ibu saya. Terus jadi diganti sama ibu saya untuk meneruskan ini lenjongan. Akhirnya dapat tempat di Pasar Gede, Magrok. Nah, karena banyak peminatnya juga, dulu awalnya jualannya itu hanya 3 macam aja, yaitu gatot sama tiwul aja, getuk. Terus semakin kesini karena banyak peminatnya, dibantu ibu saya untuk membuat singkong itu dibikin jadi berbagai macam makanan lagi, diubah jadi makanan yang lainnya, jadi variasinya lebih banyak. Kemudian untuk menyasar ke peminatnya yang lebih besar, saya yang melanjutkan ini berusaha untuk memasarkannya nggak hanya di pasar aja, tetapi juga saya mengikuti event-event kuliner-kuliner sehingga makanan lenjongan itu tetap bisa dikenal. Ya, kalau sebisa mungkin ini nanti lenjongan tetap kita lestarikan, jadi ada generasinya terus menerus. Ada anak-anak saya mungkin nanti agar ini terus tetap meneruskan ini, lenjongan ini. Untuk menjaga kelestariannya ini, saya agar tetap ini terus diminati peminat makanan tradisional ini, saya berusaha untuk mempertahankan dengan cara memasaknya yang tradisional, dengan menjaga rasanya, juga menambah varian makanannya.
walaupun bahannya dari singkong, akan tetapi kita berusaha untuk menciptakan lagi makanannya dari singkong, dijadikan apalagi gitu loh. Lenjongan tidak hanya dinikmati, tetapi juga dibagikan. Ia hadir dalam kebersamaan, di pasar, di rumah, dalam acara keluarga. Nilai kesederhanaan dan kebersamaan menjadi inti dari tradisi ini. Dalam setiap suapan, tersimpan filosofi hidup masyarakat Jawa yang prasojo, nerimo, dan rukun. Lenjongan adalah lebih dari sekadar jajanan. Ia adalah arsip rasa, jejak sejarah, dan simbol ketahanan. Di tengah perubahan zaman, lenjongan tetap hadir, menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam satu suapan sederhana.